Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya selamat pagi Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anissa Husnuzan tentunya dalam Bincang Kota episode hari ini. Tentunya Kamis 12 Desember 2024 dalam membahas penertiban PSU untuk kepentingan masyarakat. Dan tentunya Tribuners dalam beberapa menit ke depan kami akan membagikan informasi, berbincang-bincang, dan tentunya bagi teman-teman Tribuners yang juga punya pertanyaan boleh dituliskan di bawah dan akan kami bacakan di sesi berikutnya. Dan untuk membahas penertiban PSU untuk kepentingan masyarakat di episode kali ini, tentunya telah hadir narasumber kita, ada Bapak Nur Hidayat Sukardin, STMT selaku Kepala Bidang PSU Disperkim Kota Makassar. Untuk itu izinkan saya menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Gimana Pak kabarnya? Mungkin di tengah musim pancaroba ini sehat Pak? Harus tetap fit. Harus tetap fit ya. Tentunya. Di diskusi sebelumnya kita juga sudah pernah bertemu ya Pak ya, dan berbincang-bincang membahas mengenai apa sebenarnya PSU itu betul. Dan seterusnya. Dan spesial hari ini kita akan membahas tentang penertiban PSU untuk kepentingan masyarakat. Betul. Nah mungkin boleh kita kilas balik sedikit lagi Pak kepada teman-teman Tribuners yang masih ingin tahu sebenarnya PSU itu bagaimana Pak? Apa? Ya, PSU, prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan, biasanya dikenal sebagai PASUM, PASOS, bahasa sehari-harinya sebenarnya. Prasarana yang itu kelengkapan dasar fisik lingkungan yang dibutuhkan oleh sebuah perumahan. Sarana itu penunjang, fasilitas penunjang untuk kebutuhan sosial, agama, dan sebagainya. Utilitas itu kelengkapan dari fasilitas yang ada dalam bentuk bisa jaringan listrik, jaringan telepon, dan sebagainya. Lampu jalan kalau di pemerintah kota ya dalam bentuk lampu jalan. Okay. Yang pada intinya semua diperuntukkan untuk warga kota. Spesial yang bermukim di perumahan itu. Di perumahan, Pak ya. Nah, kalau di diskusi sebelumnya Pak ya, kita sudah membahas sebenarnya bahwa beberapa perumahan di beberapa tahun belakangan ini sudah menyerahkan PSU-nya kepada Dinas Perumahan Kota. Lantas sebenarnya mungkin kalau kita membahas tentang penertiban PSU, berarti ada yang tidak tertib ini. Biasanya apa bentuk ketidaktertiban perumahan ini? Bahasa kami menggunakan penertiban karena aturannya mengatakan begini. Undang-Undang Nomor 1 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman mengatakan perumahan yang telah selesai paling lambat 1 tahun wajib menyerahkan PSU perumahannya ke pemerintah kabupaten atau kabupaten kota. Dalam hal ini kalau di kami pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kenapa harus diserahkan? Karena memang diperuntukkan kepada masyarakat PSU itu. Tentu kita berharap PSU yang telah disiapkan oleh pengembang, karena memang wajib disiapkan dengan proporsi-proporsi tertentu. Jika luasnya sekian PSU-nya, PSU drainasenya, jalannya, dan sebagainya. Dari situ mereka wajib menyerahkan ke pemerintah kota supaya, kembali lagi saya sampaikan, yang pertama ada kepastian hukum terhadap prasarana, sarana, dan utilitas itu. Jangan sampai tidak diingin hal-hal yang tidak diinginkan dalam bentuk ada yang menguasai secara sepihak misalnya, atau ada yang justru ada hak di atasnya, misalnya taman dan sebagainya. Tentu dalam konteks ini ya kita melindungi kepentingan masyarakat yang ada di sini, supaya kepastian hukumnya jelas. Warga bisa memanfaatkan. Apakah dia taman, ya dimanfaatkan sebagai taman. Apakah dia lahan untuk sarana ibadah, kemudian masyarakat bangun, ya dimanfaatkan untuk sarana ibadah sesuai dengan kebutuhan di perumahan itu. Atau apakah dia dalam bentuk area bermain untuk anak-anak, itu disiapkan oleh pengembang, dan itu ada kontrak sebenarnya, ada dijanjikan pada saat dipasarkan
pasti pengembang ini menjanjikan bahwa perumahan kita nanti ada ininya, ada ininya, ada ini. Betul. Pada saat itu tidak siap, ada kemudian jadi tidak ada karena sesuatu hal itu kan jadi masalah lagi. Makanya sejak awal pemerintah kota menggenjot urusan ini supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. PSU di perumahan segera dapat ditertibkan dalam konteks kepemilikannya milik pemerintah kota, kemudian dikelola dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat. Betul. Itu. Jadi kalau dikatakan penertiban ya memang kita lakukan penertiban. Betul. Nah, kami menggeliat terus ini barang. Kita menggeliat terus literasi tentang bagaimana kewajiban pengembang. Di saat yang sama ada push, ada dorongan agar melaksanakan itu. Karena kembali lagi saya sampaikan bahwa kita juga disupervisi terus oleh MCP KPKR yang dilakukan oleh Korsub. Oh, okay. Korsub, koordinator MCP monitoring center of bagaimana menghindari fraud di pemerintah. Di pemerintah daerah, salah satu areanya adalah bagaimana aset itu ditertibkan. Ada 8 area sebenarnya di MCP KPK itu. Ada perencanaan, ada penganggaran, ada belanja barang jasanya, ada kepegawaiannya, ada dan sebagainya. Tapi ada salah satu itu bagaimana barang milik daerah atau potensi milik daerah yang belum ditertibkan untuk menjadi aset. Dan kami dimonitoring terus. Okay. Setiap 3 bulan kami melaporkan ke Korsub KPK, MCP-nya, program MCP KPK itu. Bahwa ini loh kita punya progres. Okay. Dan alhamdulillah sejak 2019 sangat signifikan semenjak ada di Dinas Perumahan Kewenangan ini. Yang sebelumnya hanya tidak sampai 20 perumahan, sejak masuk di Dinas Perumahan Kewenangan Penertiban ini, kita sudah mencatatkan 165 perumahan, PSU perumahan. Itu sejak tahun 2019. 2019. Dengan total nilai aset 5,4 triliun. Wow. Itu tercatat sebagai aset pemerintah kota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Okay. Nah, kurang lebih begitu. Oke, Pak. Nah, tadi kan sebenarnya sudah disampaikan juga bagaimana total nilai aset yang sudah diserahkan. Yang sudah diserahkan saja sudah sefantastis itu ya, Pak. Bagaimana dengan yang belum? Mungkin sebenarnya itu kasuistik sebenarnya. Angka-angka itu besar. Betul. Pada saat lokasi perumahannya ada di CBD, Central Business District, atau pusat-pusat bisnis, area bisnis, CBD lah istilahnya. Central Business District di pusat kota. Lain cerita kalau di perumahan-perumahan yang daerah timur, daerah Manggala dan sebagainya. Itu meskipun kita apresiasi sebagai bagian dari menyerahkan PSU, tetapi angka-angka itu sangat tergantung dengan valuasi nilai NJOP yang diserahkan itu. Makanya tidak serta-merta tinggi nilainya, tetapi harus seiring dengan angka dengan jumlah perumahannya. Nah, betul. Nah, mungkin teman-teman Tribuners kan tadi juga sesuai dengan tema ya Pak ya, bahwa sebenarnya penertiban PSU ini sendiri adalah untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, persoalannya adalah ketika masyarakat di Kota Makassar memilih untuk bermukim di suatu perumahan, maka mereka akan menganggap pokoknya setelah bayar ya udah gitu, itu urusan pengembang dengan pemerintah. Bagaimana dengan perumahan-perumahan yang kemudian tidak melakukan itu atau tidak memenuhi hak masyarakatnya? Itulah tugas kami. Dinas Perumahan tidak boleh bosan, tidak boleh letih, tidak boleh kendor, harus gaspol terus agar di saat yang sama perumahan-perumahan baru juga bertambah terus. Betul. Jadi kita harus ada akselerasi, percepatan, keterlambatan yang sebelumnya itu kita bisa kejar di saat yang sama. 1-2 tahun ke depan perumahan yang baru dibangun tahun ini tentu dia akan ada pada masa penyerahan lagi. Jadi harus ada akselerasi, tidak bisa berjalan biasa-biasa saja supaya rentang
itu harus diperkecil jumlah yang belum. Gitu. Nah, makanya selalu akan ada pertanyaan, bagaimana perumahan saya, Pak? Yeah. Perumahan saya sejak tahun 80-an lah. Yeah. Banyak perumahan tahun 80-an. Ada beberapa perumahan 80-an belum melakukan penyerahan PSU. Ada. Okay. Ditelusuri pengembangnya sudah tidak aktif, ahli warisnya pun sudah tidak berbisnis di bisnis itu, perusahaan sudah tanda kutip bubar, menterlantarkan perumahan itu. Okay. Nah, makanya seperti kami sampaikan di podcast sebelumnya, ada opsi warga yang menyerahkan pada kondisi perumahan terlantar. Itu diatur oleh Perda nomor 1 tahun 2023. Okay. Tentang penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU perumahan di Kota Makassar. Nah, yang menjadi persoalan adalah, yang tantangan kami adalah bagaimana literasi, pemahaman, pengetahuan, kesadaran oleh masyarakat, baik yang sudah menyerahkan, terlebih yang belum, agar mengambil peran yang kontributif dalam melakukan penyerahan PSU perumahannya. Misalnya, perumahannya sudah lama, bisa Pak RW misalnya mengambil inisiatif. Kami sudah ada formnya, sisa dilengkapi, Pak RW berinisiatif, rapat dengan warganya, buatkan berita acara bahwa mereka sepakat untuk melakukan penyerahan karena memang ini kewajiban dan untuk kepentingan mereka juga. Untuk kepentingan warga perumahan itu juga. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mengetahui. Nah, ini seperti yang ditanyakan di podcast sebelumnya juga, kami memang secara masif juga sering mendiseminasi informasi itu. Tapi insya Allah tahun depan kami memformulasi data ini dalam bentuk data online nantinya yang mudah bisa diakses oleh semua. Dalam bentuk WebGIS, WebGIS, kemudian mengakses kanal itu kita bisa mendapatkan informasi paling tidak secara geospasial, kita bisa tahu perumahan saya lokasinya ini, oh ternyata belum. Perumahan saya kan pasti beda arsirannya, misalnya yang merah belum, yang hijau sudah, yang kuning sedang proses, dan kita bisa update itu, karena biar bagaimana masyarakat juga semakin sadar pentingnya itu, terutama yang kondisi perumahannya, PSU-nya, jalannya, drainasenya sudah membutuhkan pemeliharaan. Mengadu ke developernya sudah tidak bisa ditemui. Makanya kesadaran itu makin ada, makin tinggi, dan kami menyambut itu dengan baik, memproses proses penyerahan sesuai aturan. Kemudian pada saat yang sama, apabila memang membutuhkan intervensi fisik, Dinas Perumahan juga dapat melakukan intervensi fisik dalam bentuk peningkatan atau pemeliharaan. PSU-nya, jalan, drainasenya dan sebagainya. Selain oleh dinas teknis seperti dinas PU. Atau dana kelurahan yang ada di kelurahan. Nah, itu. Nah, bahwa kemudian tadi dijabarkan juga ya Pak ya, bahwa bisa sebenarnya masyarakat itu turut andil untuk mengambil alih. Jadi mengambil alih atau mungkin mengusulkan penyerahan PSU kepada dinas dan juga pemerintah kota tentunya. Nah, lantas kalau sesuai dengan kasus tadi, biasanya perumahan yang terlantar itu adalah perumahan yang sudah didirikan sejak lama. Biasanya warganya juga sudah, ada juga ya baru. Sudah pilot, ada kemarin yang bermohon itu. Sudah ada putusan pilot dari Pengadilan Niaga. Itu menurut nomenklatur Perda nomor 1 itu sudah bisa dicoba analisis hasilnya apakah sudah ingkrah itu atau tidak. Dan itu bisa tetap penyerahannya itu sementara kita pelajari dulu. Sementara baru 3 hari lalu masuk. Itu dalam bentuk data elektronik, jadi kita verifikasi, kita konfirmasi supaya unsur kehati-hatian di sini penting. Betul. Karena menyangkut hak-hak orang dan kewajiban mereka juga. Nah, cukup menarik bahwasanya memang ternyata dalam
penertiban PSU ini sendiri memang ada semacam dinamika ya Pak ya. Jadi peraturan pun juga akan semakin update dan bertambah. Seperti misalnya ada kasus yang seperti tadi baru ditemukan itu kemudian dipelajari kembali. Ini kemudian menunjukkan bagaimana komitmen dari pemerintah kota Tribuners untuk tetap memenuhi seluruh hak-hak masyarakat dan warga Kota Makassar, khususnya bagi yang bermukim di perumahan. Nah, bagaimana dengan perumahan yang sudah lama lalu kemudian mayoritas kan warganya juga berarti sudah cukup lama juga bermukim Pak. Apakah pernah ada semacam dinamika yang terjadi mungkin antara teman-teman dari tim dinas perumahan kota ketika hendak mengedukasi atau mungkin memberitahu bahwa perumahannya ini harus diserahkan PSU? Sebenarnya dinamikanya sangat konstruktif kalau konteks itu, karena kita mutualisme sebenarnya. Di saat yang sama kami melaksanakan tugas dan fungsi kami, di saat yang sama mereka sebenarnya membutuhkan proses ini agar belanja modal dalam bentuk intervensi fisik, peningkatan pemeliharaan atau apapun itu di perumahannya dapat dilaksanakan. Karena seperti yang saya sampaikan dulu bahwa intervensi fisik dalam bentuk belanja modal di atas lahan yang bukan milik pemerintah kota, bukan aset pemerintah kota, itu di mata pemeriksa itu sudah tidak dibenarkan. Jadi seyogyanya, seharusnya, dan kita dorong ke warga perumahan yang belum melakukan penyerahan, silahkan berkonsultasi, berkoordinasi dengan kami. Tidak terlalu berat prosesnya, silahkan bersepakat dulu dengan warga masyarakat. Sepengetahuan pemerintah setempat, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah. Sambil kita verifikasi. Sebenarnya yang saya maksud dengan untuk kepentingan masyarakat adalah bagaimana PSU yang ada di perumahan itu betul-betul dapat dioptimalkan pemanfaatannya oleh masyarakat. Makanya kami mendiseminasi informasi, membagi informasi kepada bapak-bapak di wilayah, ada Pak Lurah, ada Pak RW, bahwa jalan itu jalan umum. Taman yang ada itu milik bersama. Seyogyanya bapak-bapak di wilayah, Pak RW, Pak RT, Pak Lurah dapat mengedukasi warganya, dapat mengarahkan warga terkait pemanfaatan taman. Karena kalau kita jalan-jalan ke perumahan, kadang ada taman jadi garasi. Ya, dipasangi atap, kanopi dan sebagainya. Kalau sewarga sepakat sih tidak ada masalah. Tetapi kalau ada yang komplain, kan sebenarnya ini harusnya dibicarakan bersama. Karena biar bagaimana itu adalah milik publik, tanda kutip, data asetnya ada di pemerintah kota. Terlebih yang belum. Jadi pada saat kami melakukan verifikasi di lapangan yang akan menyerahkan itu biasanya ada di ujung jalan. Biasa itu ada di ujung jalan yang mentok pagar. Kadang ada yang pasang tembok garasi di situ. Kan secara persuasif menyampaikan bahwa Pak, kayaknya ini mengganggu warga depan rumah. Kalaupun itu sudah ada kesepakatan, tetap kita secara administratif minta beliau untuk membuat pernyataan. Yang pertama, pernyataan substansinya bahwa dia tidak bermaksud memiliki lahan itu, tapi hanya temporer, tidak membangun permanen, dan apabila akan dibutuhkan perbaikan peningkatan akan membongkar dengan tidak menuntut biaya. Karena kerap ada memang di ujung taman dimanfaatkan sebagai ruang bersama juga, tempat-tempat pertemuan. Artinya ada kesepakatan. Tinggal bagaimana membackup bahwa nanti anaknya, ahli warisnya tidak ada maksud untuk menguasai bahwa, dan mereka mengaku bahwa itu milik publik, dalam hal ini pemerintah kota. Gitu model-model pendekatannya. Biar bagaimana penyerahan PSU ini masih baru. Konteksnya tanda kutip masih baru, padahal barang lama, tapi literasi dan diseminasi informasinya baru gencar, agak telat. Oke Pak. Nah, di Kota Makassar sendiri berarti ada total berapa perumahan Pak?
Angka yang menjadi 2019 itu sekitar 900-an. 900 perumahan. Jadi setelah berkurang, itu yang tercatat sejak Makassar ada ya. Yeah. Berkurang 165, tapi kami tetap masih memverifikasi juga, jangan sampai ada yang, karena ada juga kemarin ada overlap. Ada data, ada perumahan, ternyata dia bukan perumahan bersite plan, tapi dia sekelompok warga yang beli tanah kapling, kemudian dia kapling hanya 4 unit. Di mata kami itu sebagai perumahan bersite plan, ternyata bukan. Makanya kita verifikasi terus data-data itu ke lapangan. Betul. Ya, sampai ada yang overlap. Jadi angka-angka itu bergerak terus dengan hasil verifikasi, karena kami lakukan bertahap juga, karena di saat yang sama ada tugas pokok yang lain yang harus jalan. Baik Pak, berarti memang secara khusus sendiri memang ada tim yang tugasnya adalah untuk berkeliling kota dan memverifikasi? Metodenya bisa pertama melalui foto udara, peta udara, kemudian verifikasi lapangan langsung kan, ya, biar memudahkan. Betul Pak. Biar akses menuju ke sana yang mudah. Penggunaan teknologi geospasial, koordinat mudah sekali sekarang. Tinggal marking dulu, kemudian verifikasi lapangan supaya efisiensi waktu dan tenaga saja sebenarnya. Itu yang dilakukan oleh teman-teman. Oke, baik Pak. Nah, mengenai penertiban PSU sendiri Pak, selain dari bagaimana agar setiap perumahan itu menyerahkan PSU-nya kepada pemerintah, karena itu memang hitungannya adalah wajib minimal setelah satu tahun setelah perumahan itu dibangun, atau secepat mungkin ketika perumahan itu ternyata sudah lama terbangun sebelumnya. Nah, selain dari itu, apakah ada bentuk penertiban lain juga yang mungkin konteksnya adalah ketika tidak sesuai dengan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi oleh suatu perumahan? Nah, kerap pada saat verifikasi lapangan ternyata ada yang berbeda dengan set plan awal. Ternyata sudah dilakukan revisi tapak, rencana tapaknya sudah dilakukan revisi. Sebenarnya secara administratif saja, karena biasanya ternyata ada revisi yang kami belum dapatkan, karena ini data lama, ternyata ada data baru revisi, ya kita cocokkan saja dengan. Yang penting proporsi kewajibannya yang minimal 30% itu terpenuhi. 30% adalah RTH ya Pak ya? PSU. PSU, oh ya. Itu di Perda mengatur itu, bahwa minimal 30% dari luasan perumahan itu PSU. Kerap memang ada perumahan yang sampai 40-50%, terutama yang premium, yang menengah, jalannya lebar. Jadi kadang lebih 40, tergantung kebutuhan, brand image yang dia bangun. Oke. Baik Pak. Nah, mengingat bahwa sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir, alhamdulillahnya warga Kota Makassar juga sudah mulai teredukasi, teman-teman pengembang juga sudah mulai taat administrasi juga, khususnya mengenai kewajiban menyerahkan PSU ini sendiri. Apakah ada semacam upaya percepatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dalam menargetkan mungkin penyerahan PSU di beberapa tahun mendatang? Di Dinas Perumahan ada bidang kawasan yang memproses validasi terkait legalisasi terhadap site plan perumahan baru. Artinya data perumahan baru sudah ada. Itu kita rekap datanya, karena memang secara administratif datanya kita sudah pegang. Jadi sebenarnya pekerjaan kami 1-2 tahun ke depan sudah jelas. Selain tunggakan ini, ada yang perumahan-perumahan baru yang sedang membangun saat ini. Kemungkinan 2 tahun depan sudah selesai, sudah sold out semua. Paling lambat 1 tahun harusnya kita minta lah melakukan penyerahan. Angka-angka untuk yang kami laksanakan juga sudah terdata untuk 2-3 tahun ke depan dari perumahan yang baru mengusul ini. Karena pengesahan site plan, rencana tapaknya itu ada di Dinas Perumahan juga. Jadi datanya sudah ada sebenarnya di kita untuk yang baru. Itu yang kita akan push pada saat bermohon juga sudah disampaikan oleh teman-teman yang memverifikasi rencana tapak bahwa ada kewajiban Anda. Ya, betul. Setelah prosesnya kita tinggal tagih nanti pada saat sudah sold out selesai dan sebagainya.
gitu. Oke, Pak. Nah, saya mungkin tadi sedikit luput juga, Pak. Tadi kan sempat dikatakan juga ada beberapa perumahan yang mungkin sedang tahap pembangunan atau mungkin diperkirakan sudah sold out. Nah, perhitungan perumahan itu sejak 1 tahun minimal untuk menyerahkan PSO-nya itu apakah setelah semua unitnya sold out, ataukah setelah pembangunannya selesai, ataukah setelah penjualannya dimulai, Pak? Setelah perumahan selesai, konteksnya itu side coupling di dalam itu sudah terbangun, sehingga tidak ada lagi aktivitas konstruksi yang bisa mengganggu warga di dalam. Misalnya, masih ada lahan couplingan yang belum terbangun, sementara membangun lagi. Ini kan ada aktivitas konstruksi. Jadi diharapkan pada saat ini setelah selesai, tidak ada lagi aktivitas material yang masuk, yang bisa merusak. Setelah itu mereka lakukan pemeliharaan, normalkan kembali sarana jalan yang ada, baru diserahkan. Bukan barang yang rusak yang sudah diserahkan. Makanya diharapkan setelah selesai tidak ada lagi aktivitas konstruksi. Ada juga opsi penyerahan sebagian. Wilayah yang masih ada aktivitas konstruksi itu kita split. Yang sudah selesai, ini yang diserahkan dulu. Bisa. Kita buka peluang itu juga. Diatur juga di Perda bahwa penyerahan secara parsial, bertahap ya, Pak? Sebagian bertahap. Betul. Supaya mereka dapat melaksanakan kewajibannya di saat yang sama, kepentingan mereka terhadap akses itu masih sebagai jalan khusus, belum jalan umum, belum milik pemerintah. Luar biasa ya, Pak ya, sangat berhati-hati rupanya. Karena saya sendiri juga tidak cukup terpikir bahwa ketika konstruksi itu masih berjalan, berarti masih ada kemungkinan jalan umumnya misalnya akan rusak dan seterusnya. Itu kemudian masih menjadi perhitungan dan juga pertimbangan. Kita harapkan dari dinas pengembang memelihara dulu, perbaiki dulu. Betul. Apalagi kalau pengembangnya masih aktif. Betul. Lain cerita kalau sudah tidak aktif. Siapa lagi yang dikejar? Mau disanksi betul. di Perda ada sanksi tentang pencabutan izin usaha, usahanya sudah tidak ditemui kantor. Betul, Pak. Makanya kita ambil proses itu bahwa kita dikuasai dulu lah. Penguasaan sepihak itu melalui warga menyerahkan itu menjadi aset pemerintah kota untuk selanjutnya ditingkatkan statusnya melalui dinas pertanahan. Ada dinas pertanahan di pemerintah Kota Makassar. Bisa membalik nama, sertifikat yang ada, pasum itu dan sebagainya. Oke, baik Pak. Nah, mungkin sebenarnya kita masih ada beberapa pembahasan penting juga, tapi nanti masih akan ada sesi-sesi lainnya bersama dengan teman-teman Dinas Perumahan Kota juga. Nah, sebagai penutup mungkin Pak, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai bentuk pesan, khususnya mungkin kepada masyarakat Kota Makassar, teman-teman Tribuners, sesuai dengan tema kita hari ini bahwa kepentingan PSO itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Silakan Pak. Rekan-rekan Tribuners, warga Kota Makassar yang kami cintai, warga lebih khusus warga perumahan, di lingkungan sekitar kita ada PSU, ada Pasum, ada Pasos yang telah kita manfaatkan sehari-hari. Kembali lagi saya mau sampaikan, mari kita menjaga kondisi PSU yang ada. Bukan hanya menjaga lokasinya, tetapi bagaimana pemanfaatannya betul-betul sesuai dengan peruntukan. Mari menjadikan PSU itu sebagai sarana bersama untuk kepentingan bersama. Pemerintah kota telah melakukan tugas untuk bagaimana PSU itu diserahkan, kemudian diamankan secara legal, secara hukum. Kemudian dibutuhkanlah bagaimana warga menjaga itu, proaktif menjaga itu sebenarnya. Karena ada fungsi pengawasan juga sebenarnya di masyarakat. Betul. Pemerintah kita ada di sekitar kita, ada Pak RT yang bisa menjembatani ke Pak RW misalnya, ada Pak RW yang bisa menjembatani ke Pak Lurah. Agar pembiaran yang pemanfaatan tidak sesuai peruntukan itu bisa dihindari. Pembiaran berlarut-larut itu beda treatmentnya, butuh effort yang sangat besar dibanding pada saat apinya masih kecil. Di situ peran masyarakat menjaga pada saat ada riak-riak kecil, kita lakukan proses-proses penertiban secara mandiri bersama pemerintah setempat.
terutama ya mungkin saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita juga, tetapi ya disitulah pentingnya membangun kohesi sosial di sebuah perumahan. Yang saya mau sampaikan adalah ruang bersama, taman, ruang bermain itu sangat signifikan membangun kohesi sosial di sebuah komunitas, di sebuah lingkungan. Sepakat, Pak. Betul. Itulah peran PSU. Bukan hanya sebagai lahan, tapi itu adalah perekat di lingkungan masyarakat. Bagaimana kohesi sosial itu bisa menjadi nilai plus, nilai positif bagi sebuah komunitas. Dalam menghadapi apapun itu. Saya kira begitu. Betul, Pak. Dan sebenarnya semakin tidak maksimal PSU itu sendiri, maka mungkin kohesi sosial itu juga akan semakin merenggang. Berpotensi. Nah, jadi tentunya sesuai yang disampaikan tadi ya teman-teman Tribuners, bahwa memang setiap dari kita itu perlu untuk mengambil peranan. Kalau pemerintah tugasnya adalah memenuhi hak-hak kita, maka kewajiban kita adalah melakukan fungsi pengawasan tadi ya Pak ya. Siap. Ketika perumahan kita masih belum diserahkan PSU-nya, maka kita berhak atau mungkin berkewajiban untuk mendorong pengembang. Kalau pengembangnya tidak ada, maka bisa kita lakukan secara mandiri dari masyarakat kepada pemerintah terdekat, dan juga tentunya dilanjutkan ke pemerintah kota. Dan tentunya setiap dari kita itu penting untuk menuntut hak-hak kita ya Pak ya, bahwa memang PSU itu adalah demi kebaikan kita bersama, kepentingan masyarakat bersama. Nah, terima kasih banyak Pak, tentunya kami ucapkan sudah bersedia untuk mampir ke Tribun Timur dan berbincang-bincang kembali bersama dengan Tribuners. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Bincang Kota edisi hari ini, Kamis 12 Desember 2024. Mudah-mudahan seluruh informasi dapat menjadi ilmu baru dan juga tentunya jadi paham yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025, PT PLN Persero UIP Sulawesi menyerahkan bantuan sarana sumber air bersih kepada 377 kepala keluarga di Desa Bangkalaloe dan Desa Malesoro, Kabupaten Jeneponto. Bantuan ini mempermudah warga Dusun Joko yang sebelumnya harus berjalan hingga 2 km untuk mendapatkan air bersih. Camat Bontoramba Muhammad Nur Lewasaat mengapresiasi program PLN Peduli ini yang telah membantu masyarakat mengatasi masalah air bersih terutama di musim kemarau. Salah satu warga bernama Asdar merasa terbantu karena tak lagi harus membeli air mahal atau berjalan jauh untuk kebutuhan sehari-hari. Senior Manajer PLN UIP Sulawesi, Nur Aksin, menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari implementasi prinsip ISG perusahaan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat sekitar. Dengan program ini, PLN hadir membawa manfaat nyata bagi komunitas lokal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.